Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Tentunya masih dalam pelajaran tema terkhusus tema 1 atau pembelajaran yang kedua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa Suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang alat pernapasan pada makhluk hidup dan perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelum kita memulai lebih lanjut, mari kita bacakan dulu tujuan kita belajar hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui alat pernapasan makhluk hidup. Yang kedua, dapat mengetahui tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Yang ketiga, dapat membuat kalimat dengan benar. Dan yang terakhir yaitu dapat mengetahui pengamalan sila pertama Pancasila. Baik, anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman 9. Nah, Pak Wahab sudah membuka itu halaman 9. Ayo mengamati, coba diamati gambar apa itu. Ya, ada gambar cicak, ikan, dan manusia. Ciri dari makhluk hidup yaitu dapat bergerak. Ya, kemarin diantara bergerak, dapat bernafas, dan lain-lain. Nah, nanti bisa dibuka lagi materinya, ya, yang kemarin. Nah, coba lihat cicak. Cicak bernafas menggunakan apa kemarin? Ya, cicak bernafas menggunakan paru-paru. Kalau ikan, ya, ikan bernafas menggunakan insang. Dan manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, itu hewan. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan itu juga bernafas? Siapa yang tahu? Ya, coba perhatikan ini. Tumbuhan apakah bernafas? Pak Wahab mempunyai ini. Nah, kita buka dulu. Nah, ini Pak Wahab sudah menyiapkan, kita putar dulu. Nah, kita putar. Nah, alat pernafasan pada tumbuhan. Apakah tumbuhan juga bernafas? Nah, tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Alat pernafasan yang pada tumbuhan yang penting adalah stomata atau mulut daun. Maaf kok mukut. Tadi sudah diedit sama Pak Wahab, tapi kok tidak nyimpan mulut daun itu. Stomata adalah bagian dari tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida, yang menjadi awal proses pernafasan pada tumbuhan. Jadi kesimpulannya, tumbuhan itu juga bernafas. Nah, itu menggunakan apa? Nah, itu stomata. Terus lanjut, apakah tumbuhan juga bergerak? Kalau tadi kan hewan, manusia kan juga bergerak ya. Apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, itu ada pertanyaan, ada gambarnya. Nah, jika kalian perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Ya, jadi tumbuhan bergerak ya. Nah, coba perhatikan lagi daun putri malu. Coba bandingkan keadaan daunnya pada saat siang hari dan malam hari. Mungkin semua sudah mengetahui ya daun putri malu atau tumbuhan putri malu. Putri malu itu apabila disentuh akan minggup atau malu. Nah, Pak Wahab punya videonya insya Allah ini. Coba cari lagi video mana nih? Aduh, belum saya cari. Nah, di galeri nih Pak Wahab ada ini. Nah, kita buka galeri. Nah, ini. Coba perhatikan ini. Nah, itu ada disentuh. Nah, malu kan. Nah, sentuh, menutup, daunnya menutup, kelihatan nah,
sentuh, sentuh. Nah, itu malu makanya. Nah, itu tumbuhan putri malu. Baik, kembali lagi, putar. Nah, daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh, seperti tadi ya. Demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari, tumbuhan putri malu akan menutup atau mengatupkan daunnya. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, itu ada gambar. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada juga yang dapat beranak dan bertelur. Oh, ternyata seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Berdasarkan perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hewan bertelur atau disebut dengan ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur banyak macamnya. Contohnya ayam, itik, ya, burung dan lain-lain. Ciri-ciri hewan ini adalah tidak mempunyai daun telinga. 2. Hewan beranak atau disebut dengan vivipar. Ciri-ciri hewan ini adalah mempunyai daun telinga. Contohnya adalah sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Pokoknya mempunyai daun telinga yang lebar itulah ya. Yang ketiga, hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan ini adalah ular. Nah, ular itu bisa beranak langsung, juga bisa bertelur. Kalau beranak langsung tuh telurnya disimpan di dalam tubuhnya. Kemudian kalau sudah menetas, anaknya baru keluar. Oke, lanjut, kita kembali lagi kepada buku tema. Nah, kita geser buku tema. Nah, ini tema. Nah, ini. Sekarang, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, tadi sudah ya, sudah saya kasih videonya tadi. Nah, sekarang diskusikan dengan teman-temanmu. Nah, karena kondisinya seperti ini, kita tidak mungkin berdiskusi dengan teman, makanya kamu harus menulis sendiri. Nah, bawahnya itu ada gambar ikan dan manusia. Nah, ini alat pernafasan. Nah, ini yang dikatakan paru-paru ini. Nah, ini ya. Dari sini ke sini paru-paru. Kalau ini insang. Nah, ini yang titik Pak Wahab ini. Insang, ikan. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Lanjut, carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Nah, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Tadi sudah disebutkan sama Pak Wahab, nanti silahkan ditulis lagi. Nah, itu jadi sama kerjakan di sini saja ya. Lanjut, nah itu ada gambar bayi, anak-anak sampai dewasa, telur, sampai menjadi itik, dan sampai menjadi ayam yang dewasa. Itu namanya bertumbuh. Ciri-ciri bertumbuh itu seperti berkembang biak seperti itu, bertambah besar. Terus lanjut, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Silahkan diisi sendiri di sini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silahkan diisi di sini. Nah, ini juga. Nah, tadi sudah saya sebutkan hewan-hewan apa yang berkembang biak dengan bertelur, beranak atau melahirkan. Nah, nama makhluk hidup apa? Nah, nanti dicentang saja. Misalkan manusia apa, dicentang. Nah, melahirkan atau bertelur. Nah, silahkan ditulis makhluk hidupnya di sini, centang, atau dicentang di sini. Nah, itu ada manusia, gambar manusia nyiram. Terus kuda, manusia anak-anak makan. Nah, itu ciri-ciri jika makhluk itu masih hidup. Terus ini, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Nah, kira-kira memerlukan apa enggak ya? Tadi di atas sudah tahu. Ini, nah ini kira-kira apa? Apakah memerlukan makanan dan minum? Tuh.
teman-teman. Silahkan ditulis apa makanan untuk tumbuhan. Nah, apa ini? Silahkan nanti dicari sendiri. Ini gambar. Nah, ini ada gambar anak yang silau dengan matahari. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya. Dengan cepat kita akan menutup mata, ya dah. Kalian juga sudah mengetahuinya tentunya ini. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, terkena rangsangan ya. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Itu berarti menerima rangsangan. Sekarang ayo menulis. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan disebutkan, ditulis di sini. Nah, terus kemudian kita membuat kata. Nah, membuat kalimat bukan kata. Kalau kata satu, kalau kalimat banyak. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata di bawah ini atau kata-kata berikut. Ada kata berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas, bergerak. Silahkan ditulis. Misalkan berkembang biak contohnya seperti ini. Manusia berkembang biak dengan cara beranak dan lain-lain. Nah, dengan cara apa? Titik-titik silahkan ditulis. Nah, ingat pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang terakhir harus dikasih titik. Silahkan ditulis di sini nanti ya. Terus selanjutnya ayo mencoba. Ini pergerakan. Perhatikan gambar berikut. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Nanti silahkan dilakukan sendiri di rumah. Nah, ini ada berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, ke depan, ke belakang, dan terus sampai memutar. Silahkan dicoba sendiri di rumah. Nah, lanjut. Coba melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Nah, ini bisa dicoba di rumah. Buatlah kelompok, tidak usah karena situasi seperti ini tidak memungkinkan. Lanjut. Nah, ayo berdiskusi bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat. Diisi sendiri ya. Yang diskusi silahkan diisi sendiri. Nah, ini. Dan yang terakhir ini, ayo berlatih. Ini ada gambar. Gambar apa itu? Ya, gambar burung garuda dan gambar apa itu? Gambar bintang. Gambar bintang merupakan lambang dari sila. Iya, sila pertama. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Dulu kelas 2 juga sudah disebutkan sila-sila, contoh sila-sila mulai sila pertama sampai sila kelima. Ini hanya mengulang. Tentunya kalian juga masih ingat. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Apa ya? Di sini silakan apa saja silakan ditulis sendiri di sini. Nah, ayo bercerita. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Nah, mana? Silahkan diceritakan sendiri. Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Tidak mungkin kita menceritakan di depan teman-teman karena kita belajar di rumah. Bisa ditulis di sini saja. Cukup ditulis di sini saja ceritanya. Cerita singkat, terserah sampai menulis cerita tentang apa. Oke anak-anak, insya Allah sudah pembelajaran 2 hari ini sudah selesai. Jangan lupa nanti tugasnya ditulis di sini saja. Untuk materi yang ini, jika ya saya berharap kalian juga harus menulis. Nah, di samping itu agar latihan menulis lagi karena mungkin banyak yang tulisannya
Mungkin tangannya kaku ya. Kemarin Pak Wahab melihat tugas kalian semua itu tulisannya tidak sama dengan seperti dahulu. Nah, kalau dulu bisa bagus, rajin-rajin ya. Dah anak-anak, semoga sukses. Sekian dari saya atau Pak Wahab, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.